Kenapa ada banyak media? Tanya Ian pada Juni ketika matanya menangkap banyak wartawan yang berkumpul di depan galeri milik Sally yang akan diresmikan hari ini. Kau tidak tahu. Tuan Kim Jae-hyuk, ayah dari Kim Tae-hyung, pengacaramu itu, calon wali kota Seoul, juga hadir ke acara peresmian ini karena dia menjadi sponsor utama dan salah satu investor untuk galeri milik temanmu itu, dan juga Kim Tae-hyung adalah sahabat. Apa? Ya, kenapa kau baru mengatakannya sekarang, Opa? Kesalian. Aku juga baru tahu tadi pagi saat melihat berita di internet, Nona. Cepatlah, kita akan masuk lewat pintu depan atau belakang? Tanya Yangi. Belakang, aku malas ditanyai wartawan. Yonggi mengangguk kemudian memutar balik mobilnya untuk melewati pintu belakang sesuai perintah Ian. Wanita muda itu turun dari mobil. Telah memastikan penampilannya sempurna, dia masuk ke dalam galeri itu. Selamat Raya, ucap Ian memberikan sebuket bunga. Gadis bernama lengkap John Tae itu. Kemauani, ucapnya pada Ian. Gadis John itu kemudian melambai ke arah belakang Ian, membuatnya ikut menoleh. Apa? Kupikir kau tidak datang, ucap salah gadis cantik itu pada seorang pria berkacamata yang Ian ketahui sebagai kakak kandung dari juniornya. Selamat, ucap kakak dari Ray tersebut. John jongkok. Pria itu tersenyum pada Ian dan wanita itu hanya membalasnya dengan senyum yang kelewat itu. Paman, terima kasih sudah datang meskipun aku tahu paman pasti sangat sibuk. Tuan Kim Jae tersenyum. Paman tidak sibuk. Selamat ya, ucap pria itu. Ini Kim Tae-hyung berdiri di belakang sang ayah memberikan buket bunga pada Ray. Dia sekilas memandang Ian yang berdiri di samping adik dari sahabatnya itu dan bertanya-tanya apakah dia dan Ray saling mengenal. Terima kasih, Opa, ucap Ray. Tae-hyung tersenyum dan kembali ke tempatnya tadi. Ray, ini aku pergi melihat pamit Ian, kemudian membungkuk sopan pada Tuan Lee. Tuan Kim, suara itu membuat Ian yang hendak pergi meninggalkan tempat orang itu terdiam di tempatnya. Dia berkata dalam hati, kenapa harus bertemu ayahnya di tempat itu. Tapi mendengar penuturan Tuan Lee yang mengatakan bahwa dia senang bertemu ayahnya lagi, membuat Ian mengartikan bahwa keduanya memang pernah bertemu sebelumnya. Tapi kapan? Kenapa Yonggi tak memberikan informasi bahwa dua orang itu pernah bertemu? Sang Hye-hyo kemudian menoleh ke sisi kanannya tepat di meja Ian berdiri. Pria itu tersenyum. Tuan Han, perkenalkan pada bungsu saya, Han Ian. Ucapnya membuat Ian membongkol dalam hati. Pada akhirnya gadis itu membungkuk sopan dan memasang senyum palsunya. Annyeonghaseyo, senang bertemu dengan Anda, Tuan. Tuan Lee mengaku, aku mengenalmu, aku pernah membaca beberapa artikel yang membahas kehebatan Ian memimpin perusahaan dan itu membuatku kagum. Usia ayah dari Kim Tae-hyung itu. Tuan Han tertawa. Benarkah? Aku tak menyangka bahwa Anda membaca artikel itu. Ya benar, Tuan Kim, saya pun kagum dengan kehebatan putri saya yang satu ini, ujar Han Jae-hyuk sambil memandang Ian. Tae-hyung, Ian adalah orang yang ingin ayah kenalkan padamu, ucap Tuan Kim. Tae-hyung dan Ian sama-sama melurus pandangan itu. Keduanya mengalihkan tatapan mereka pada Tuan Kim yang sedang tersenyum. Kami berharap kalian belajar membangun hubungan yang lebih akrab, benar begitu, Tuan Han? Tanya Tuan Kim pada ayah Ian. Tentu saja, jawab Tuan Han sambil terkekeh. Itu awal yang baik, Tuan Kim. Ian tersenyum kemudian mengulurkan tangannya pada Tae-hyung. Han Ian, ucapnya mendongak menatap
Taeyong dengan senyum manis mengalihkan wajah cantiknya. Taeyong tersenyum miring. Ternyata wanita di hadapannya ini mencoba bersandiwara bahwa mereka tidak saling kenal. Pikir Taeyong, pria itu membalas jawaban tantangan Ye. Selamat atas peresmian galerimu, ucap Taehyung. Rumah opa, ucap Rahi. Taeyong kemudian mengalihkan pandangannya kembali pada Yen yang terlihat sedang berbincang dengan sang ayah. Taeyong menangis melihat bagaimana wanita itu tertawa bersama ayahnya. Mereka selalu akrab untuk dua orang yang baru pertama kali bertemu. Jadi dia adalah wanita yang kau bilang mengganggu hidupmu akhir-akhir ini. Taeyong tersentak kaget dengan suara itu. Dia menoleh ke samping. Dia lupa ternyata ada Jungkook yang berdiri di sana. Jungkook tak menjawab pertanyaan pria bermaga itu. Ia memilih mengambil segelas wine yang ada di atas meja dan meneguknya perlahan. Kau tidak merasa bersalah? Kenapa ayahmu ingin mengenalkanmu dengan wanita itu? Tanya Jungkook. Tidak, jawab Taeyong. Jungkook terkekeh. Kau pernah bertemu dengan Yen dan berawal dari kerjasama. Taeyong menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau berlagak seperti seorang cenayang sekarang, cibirnya. Opa, aku bergabung. Teriakan itu membuat dua lelaki tampan tersebut menoleh. Opa, ia berfoto bersama. Kau saja, aku tak suka kamera, ucap Taeyong. Jungkook tersenyum kemudian menarik lengan Taeyong menyertakan untuk bergabung dengan orang-orang yang akan berfoto bersama. Ya, sudah aku bilang aku tidak. Maaf, ucap Taeyong pada Yen yang tak sengaja bersenggolan dengannya. Dia menunjukkan tatapan maunya pada Jungkook dan lelaki itu hanya membalasnya dengan senyuman. Tuan Kim Taeyong, bisakah Anda bergeser ke kanan? Ia tersenyum dengan sengaja. Wanita itu mundur agar punggungnya bersentuhan dengan dada bidang milik lelaki itu. Kau kali Taeyong sih, bisik Yen. Setelah sejenak peresmian galeri milik Raiter, Taeyong kembali ke kantornya. Dia duduk di sofa yang ada di ruangannya sambil memantau sebuah video CCTV yang ditampilkan layar laptopnya. Tiba-tiba ponselnya yang ada di atas meja bergetar. Taeyong mengambil benda pipi itu dan segera menjawab panggilan tersebut. Kau sudah mendapatkan info pemilik mobil itu? Tanya Taeyong pada sang penelpon yang merupakan salah satu rekannya. Liani, maksudmu Liani anak Tuan Lee Jae-suk? Taeyong bertanya memastikan apa yang dikatakan oleh rekan tersebut. Baiklah, terima kasih, ucap Taeyong kemudian mengakhiri panggilan tersebut. Taeyong kembali meletakkan ponselnya ke atas meja, kemudian bersandar ke sandaran sofa sambil memejamkan matanya dan memijat kepalanya yang sedikit pening. Pintu ruangannya terbuka membuat laki-laki itu membuka matanya. Dia menoleh ke arah pintu ruangannya, bersiap mengumpat pada manusia tidak sopan yang membuka pintu ruangannya tanpa permisi itu. Ayahmu menitipkan ini, ucap wanita itu. Dia lupa memberikannya kepadamu, tapi digalerai karena dia harus pergi untuk kegiatan amal. Jadi aku berinisiatif mengantarkannya padamu. Kau tak perlu repot-repot mengantarkan, aku bisa mengambilnya nanti. Sini, Taeyong mengambil dengan kasar paper bag itu dari tangan Yen. Dasar tidak tahu terima kasih, sindir Yen. Terima kasih, kau sudah puas. Sekarang keluar dari ruanganku, ketus Taeyong. Yen melecak. Aku bingung, aku tidak pernah melakukan kesalahan padamu, tapi kau tak menyukaiku padahal kita ini adalah rekan kerja. Setelah
mengacaukan hidupku, kau masih menanyakan kesalahanmu. Wah, kau benar-benar harus berkaca. Sini, Taeyong. Yan mengubah raut wajahnya menjadi berpura-pura terkejut. Benarkah? Tapi aku tak merasa telah mengacaukanmu. Cih, menggelikan cibir Yan ketika melihat satu bingkai foto yang isinya wajah Taeyong dan kekasihnya sedang tersenyum dan saling berpelukan mesra. Yan kemudian beralih melihat lemari kaca yang penuh dengan piagam dan beberapa dokumen. Kau mendapat banyak penghargaan ya? Yan sembari membaca beberapa piagam penghargaan yang ada di lemari tersebut. Pegigian ketika tangannya tak sengaja menyentuh permukaan kaca yang ternyata retak. Cairan berwarna merah itu pelan keluar dari luka sayatan tersebut. Apa yang terjadi? Tanya Taeyong mengambil Yan yang memandang jari telunjuknya yang berdarah. Yan, hati-hati, bentak Taeyong membuat Yan terdiam di tempatnya. Kau benar-benar ucapan yang terdekat itu tenggorokannya setelah matanya bertatapan langsung dengan mata coklat perempuan di depannya dengan jarak wajah mereka yang sangat dekat. Yan bahkan tak mengedipkan matanya ketika bertemu pandang dengan Taeyong. Tatapannya kemudian turun memandang bibir pink Taeyong yang sedikit terbuka. Saat itu juga dia tersadar. Yan terdiam, bibirnya mengaduk kuat ketika Taeyong menarik wajahnya dan mempertemukan bibir mereka berdua. Dapat dengan jelas wanita itu melihat mata Taeyong yang terpejam bersamaan dengan tangan laki-laki itu yang meremas pelan tengkuknya. Sialan Kim Taeyong, berani-beraninya kau menciumku lebih dulu, umpat Yan dalam hati. Wanita itu masih saja diam ketika Taeyong perlahan mulai menggerakkan. Yan menelan ludahnya, jantungnya berdegup sangat kencang, bahkan tubuhnya seakan tersengat listrik. Tegangan tinggi ketika pria itu semakin intens. Paper bag yang ada di tangan orang yang membuka pintu ruangan Taeyong dari jatuh dari lantai membuat Taeyong terkejut dengan cepat berdiri dan berbalik ke arah pintu. Laki-laki itu terdiam dan beku di tempatnya ketika melihat seorang perempuan dengan mata berkaca-kaca tersebut. Sejin, Taeyong melangkah mendekat, tapi wanita itu yang ternyata adalah kekasihnya berbalik dan berlari pergi. Lepas Taeyong, Sejin kembali menepis tangan Taeyong yang menahannya. Aku akan melepaskannya, tapi dengarkan penjelasanku setelah itu. Apalagi yang ingin kau jelaskan, bukannya semuanya sudah jelas jika kau selingkuh, bentak. Sejin membuat beberapa pasang mata dari pegawai yang keluar masuk kantor memperhatikan keduanya. Sejin, itu tak benar, aku tidak selingkuh, kau paham? Bujuk Taeyong lagi. Lalu yang itu tadi apa? Kau pikir aku buta? Cuman tadi maksudnya apa? Bentak wanita itu lagi sambil berusaha terus menghapus air matanya. Kau bahkan sangat menikmatinya. Sejin sesanggupkan, lepaskan aku. Untuk kesekian kalinya wanita itu menepis tangan Taeyong, tapi laki itu kembali menahan tangan Sejin. Lepas atau aku akan semakin membencimu.
Kakashi sudah pulang. Taeyong masuk ke dalam ruangannya, disambut dengan pertanyaan dari sosok perempuan yang duduk dengan anggutan di sofa yang dia duduki tadi. Hanian terkejut dengan teriakan lelaki itu. Dia berecak kesal memandang Taeyong dengan kesal. Kenang telingaku, rasanya akan pecah, ucap Yen. Cobalah, aku suka jika kau melakukannya dengan cara yang kasar, bisik Ian, apalagi jika kau dengan kasar dari belakang, lanjut perempuan itu. Dia sedikit menunduk menatap datar perempuan yang sedang memeluknya dan menatapnya dengan pandangan menggoda tersebut. Cepatlah, aku sudah tidak sabar, bisikin lagi. Kau benar-benar, sarkas Taeyong mendorong Ian sampai perempuan bermargahan itu terbayang di sofa. Kemudian pria bermarga Kim itu segera keluar dari ruangannya. Ian segera bangun dari posisinya. Apa aku? Dia menatap laki-laki itu dengan kagum. Wah, ya kau yang menciumku lebih dulu, teriaknya. Halo Pak, kau di mana? Aku di kantor Taeyong. Kenapa? Tanya Ian. Kau sedang bersama Taeyong sekarang? Tidak, kenapa Opa? Lalu apa yang kau lakukan di ruangan pria itu sendirian? Cepatlah jemput aku di galeri, bentak lelaki yang dia tinggalkan di galeri Rahi. Kau bisa naik taksi, balas Ian. Aku tak punya uang, dasar pria miskin, teriak Ian. Dompet kau tertinggal di mobil. Cepat jemput aku atau aku bongkar semua kebohonganmu pada Han Ji-hyuk. Ian kembali berteriak, tapi panggilan tersebut ternyata sudah putus. Dasar pria menyusahkan, cibirnya.